Ya, sudah ada Bu Nur. Bu Sri sudah siap? Ya, siap. Bu Ya, Sri dulu ya? ya saya dulu ya. Baik. Oke, siap. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Sri. Alhamdulillah, selamat sore juga Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Sri? Semoga baik juga ya. Saya alhamdulillah baik Bu. Kebetulan sore ini kita akan mengadakan coaching Bu ya. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana nih? Akan berbincang-bincang dengan saya ke depannya. Eh, yang pasti mungkin senang ya, karena ada tempat buat sharing lah gitu. Karena akhir-akhir ini saya apa ya butuh masukan dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Hmm, Kira-kira tujuan Ibu apa yang ingin Ibu capai setelah kita melaksanakan coaching hari ini? Tujuannya supaya dapat masukan, dapat Hmm, solusi juga dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu, hmm, tentunya. Karena sebetulnya saya sudah mencoba ya melakukannya sendiri gitu dengan hmm, solusi saya, tapi hmm, ternyata belum maksimal gitu. Siapa tahu hmm, dengan hari ini kita berbicara, sharing hmm, gitu, saya hmm, dapat masukan tambahan, juga dapat solusi terbaik dari permasalahan yang sedang saya hmm. hadapi. Ya, betul betul betul. Wajar sih Bu ya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan solusi dari percakapan kita hari ini Bu ya. Eh, Siap. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi, yang Ibu pikirkan sekarang, jika kita merasiokan dalam nilai itu antara 1 sampai 10 permasalahannya bagaimana Bu? Apakah berat? Apakah hanya biasa saja atau bagaimana? Jujur saja ini Mm, karena kali pertama ya Bu, mm, kebetulan saya sudah hampir 20 tahun ya mm, mengajar. mm, mm, Baru kali mm, ini gitu kan saya mm, eh, ada permasalahan yang memang itu mungkin harus banyak pihak yang dilibatkan untuk mm, mm. mencari solusi dari permasalahan ini. Oh gitu. Karena Mm, permasalahannya yaitu saya menghadapi seorang anak yang mm, kebetulan juga di kelas saya ya. Jadi mm, dari awal tahun pembelajaran sampai mau kenaikan kelas itu Bu. mm, mm. Jadi anak tersebut tidak ada perkembangan gitu. Pertama Mmm, dia mhm, tidak mau berbicara, tidak mhm. mau bersosialisasi dengan teman yang lain gitu. Jadi Oh, eh, kebingungan juga Bu, udah mhm, berbagai cara dilakukan, tetapi mhm. belum ada perkembangan yang maksimal gitu. Mohon maaf, Ibu ngajar di kelas berapa sekarang? Saya ngajar di kelas 1 Bu. Oh gitu. Memang permasalahan yang Ibu hadapi ini anaknya yang bagaimana nih, Bu? Kalau secara Mhm, fisik dia tidak ada masalah ya kalau dilihat mhm, secara mhm, fisik. Tapi ketika eh, pembelajaran berlangsung, mhm. anak tersebut jangankan mau menulis gitu, jangankan Mmm, jangankan mau belajar yang lain, untuk oh berbicara gitu. saja dia Mhm. sudah tidak mau gitu. Cuma Oh, ketika disapa, ketika memang mhm, diajak untuk belajar gitu, dia cuma mhm. responnya senyum, diam, udah gitu aja Bu. Mmm, tapi untuk berkomunikasi dengan Ibu bagaimana? Apakah lancar? Ketika kita bertanya A, kemudian dia juga menjawab dengan baik atau mungkin malah Nah, enggak? justru yang Mmm, jadi permasalahan itu, Bu. Jadi saya mhm, sulit untuk apa ya, berkomunikasi gitu ya. Udah berbagai cara mmm, mhm, dengan mhm, artinya mhm, ketika pembelajaran berlangsung, coba mhm, saya prioritaskan dia dulu gitu kan. mhm, Karena mhm. memang nggak ada apa ya, nggak ada respon sama sekali gitu ya. Mmm, Sudah dilakukan pendekatan, udah juga apa ya, direspon dengan berbagai cara lah gitu. mhm, Tapi mhm. tetap saja ketika belajar itu tidak ada perkembangan gitu. Enggak Oh dia gitu. entah itu ketika menulis, ketika Mhm, misalnya ada pembelajaran menyanyi dan sebagainya, mhm, dia cuma mhm, duduk, diam, tersenyum, udah mhm. gitu.
Tapi Ibu sudah berbicara dengan wali murid ya, dengan orang tuanya, mengenai anak itu di rumah bagaimana? Kemudian di sekolah Ibu jelaskan juga bagaimana? Ya, Ada? sebetulnya sudah Bu, Mhm, kami saya pribadi sudah melakukan pendekatan ya terhadap orang mhm mhm, tuanya, mhm, kemudian juga sudah disampaikan, sudah mhm, koordinasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, ya, mhm. mencari apa sih penyebabnya gitu sampai anak Iya, tersebut mhm mhm, tidak mau bicara ketika mhm, memang pembelajaran sedang berlangsung gitu kan. Ternyata mhm. memang anak tersebut, butuh yang namanya apa ya, kalau secara ininya khususlah Bu, perhatian khusus di Oh bagian, iya, ketika mhm, pembelajaran mhm, gitu. Karena mhm, ternyata setelah diteliti, anak mhm, tersebut, jarang bersosialisasi gitu, di rumahnya juga gitu. Kalau mmm, misalnya bermain, katanya itu lebih cenderung dengan mhm, hewan gitu, dengan benda-benda yang ada di sekitar gitu. oh Tapi gitu, kalau mhm, ditanyakan sih Bu, ketika di rumah itu mhm, misalnya dengan orang tuanya, dia mau berbicara gitu, hanya mhm, dengan orang lain saja gitu, dia tidak mau berbicara. Nah, itu yang menjadi kesulitan saat saya menyampaikan pembelajaran gitu. Apakah dia mmm, mengerti atau tidak. Nah, gitu kan mhm dia mhm, sendiri tidak menjawab apa-apa gitu, tidak bisa merespon apa-apa gitu. mhm. Tapi dari percakapan Ibu dengan orang tua, kira-kira Ibu sudah punya gambaran atau solusi tidak untuk menghadapi si anak ini? Ya, sebetulnya kemarin sempat ya, Mhm, cobalah dengan kepala sekolah itu, berdiskusi ya dengan mhm, rekan sejawat juga, "Coba mhm, Bu," katanya, "itu ada kenalan," katanya, "guru di SLB," katanya. mhm, "Coba mhm, kita bicarakan dulu kira-kira apakah, anak tersebut memang berkebutuhan khusus atau mhm, gimana," gitu. Nah, sempat juga itu ada masukan, "Bu, gini aja, kalau misalnya sekolah bisa, kita mhm. upayakan saja anak tersebut pindah dulu gitu ke sekolah Oh SLB. iya, mhm Tapi mhm, ketika memang anak tersebut dalam beberapa waktu sudah ada perkembangan, anak mhm, tersebut katanya bisa untuk kembali lagi ke sekolah SD lagi gitu. Cuma yang mmm, jadi kendala itu dari orang tuanya, Bu. mhm, Setelah kami, ngobrol, diskusi dengan orang tuanya, ternyata yang iya, jadi kendala itu ya masalah ekonomi, Bu. Karena oh gitu, kan jarak dari rumah ke sekolah SLB itu di mhm, kecamatannya lah ya. Jadi otomatis kan itu perlu, kendaraan gitu kan, mhm perlu mhm, ada orang yang perlu memang biaya bisa juga, mengantar. mhm. Iya begitu, Bu. Oh begitu, berarti dari permasalahan ini baru satu solusi Bu ya, mengarahkan orang tua untuk ke sekolah luar biasa terlebih dahulu begitu Ibu ya? Tapi masih ada kendala sedikit-sedikit kendala begitu begitu ya Bu ya? Iya. Mhm, Cuma yang eee, jadi mhm permasalahannya, Bu, ketika, mhm kita arahkan, kita mhm bantu gitu ya untuk mhm sementara itu cobalah di sekolah luar biasa dulu gitu. Kita mhm juga mhm, memberikan pemahaman bahwa tidak semua anak yang sekolah di luar biasa itu artinya apa ya, kan kalau di luaran, masyarakat berpikir sekolah luar biasa itu ya untuk anak yang begini-begini, iya kekurangan iya, ini. mhm Kami juga memberikan penjelasan kepada orang mhm tua, mhm ya siapa tahu dengan ahlinya itu memang anak mhm, tersebut bisa apa ya, bisa ada perubahan lah gitu. iya Kan saya betul, sendiri mhm, kasihan gitu kan iya melihatnya iya, di mhm usianya yang memang jauh ya dari teman-temannya, ketika mhm kelas 1 temannya itu, usia 7 tahun, bahkan ada yang mhm. 6 tahun setengah, ini udah 9 lebih gitu. Iya iya iya, mhm mhm. Berarti memang pemahaman kita, pemahaman di sekolah kita kepada orang tua itu lebih harus didekatkan lagi berarti Bu ya, Betul supaya betul nanti orang betul. tua lebih terbuka lagi pemikirannya begitu. Karena kasihan juga Bu Nur kalau anaknya seperti ini kan, jadi dia nanti ke depannya tidak akan bisa bersosialisasi, kemudian berbicara pun mungkin nanti gimana kan, jadi sayang sayang juga sebetulnya Bu ya. Ya Ibu sekarang betul. kan sudah memiliki rencana kan, malahan rencananya bagus berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Kira-kira nih Bu ya, rekan sejawat Ibu juga mau tidak menyampaikan kepada orang tuanya, menolong Ibu menyampaikan kepada orang tuanya?
Jadi bukan hanya Alhamdulillah itu gitu. Mhm, Alhamdulillah sejauh ini kami kerjasama ya dengan rekan mhm, sejawat dan alhamdulillah mhm, semuanya mendukung, semuanya ikut mmm, berpartisipasi iya, mencari solusi mhm, supaya anak tersebut tetap bisa belajar seperti mhm, mhm, anak-anak yang lainnya gitu. mhm, Alhamdulillah dari mulai menanyakan kita harus kemana, apa yang harus dilakukan gitu kan, mhm, harus mhm, kepada siapa kita berkonsultasi selain dengan mhm. kepala sekolah gitu kan. Alhamdulillah itu sudah ada solusi sebetulnya ya, itu Oh, masuk. iya Cuma iya, yang jadi kendala itu mhm, bagi kami pihak sekolah, kami belum bisa memfasilitasi orang tua mhm, tersebut untuk ya mmm, tadi Bu, untuk sarananya gitu kan. Karena kalau sudah berbenturan dengan yang namanya masalah iya iya ekonomi, iya, nah materi itu ya, pihak sekolah juga, apa ya, mmm, belum bisa maksimal lah membantu, hanya sampai mhm mhm, mengarahkan, membantu, mencari kalau link Telma Bu ya, mhm kemana sih mhm, harusnya gitu kan. Cuma oh, sempat juga sih Bu kepikiran, gimana kalau misalnya kita usulkan kepada pihak desa setempat gitu ya Bu, dengan cara ya mhm, mungkin ada bantuan secara materi mungkin iya, bisa jadi mhm, atau iya, mungkin ke mhm, dinas sosial. mhm, Cuma karena memang kita tidak fokus pada anak tersebut, jadi, mhm, eee, otomatis apa ya, ya belum maksimal aja Bu, belum apa ya, usaha kami itu belum sampai ke sana gitu. mmm, tetap semangat Bu Nur ya, insya Allah kalau misalkan, rekan sejawat kemudian kepala sekolah mendukung, kita terus semangat, terus memberikan arahan kepada orang tua supaya anak tersebut bisa ada perubahan begitu Bu ya. Baiklah Ibu, Ibu sudah memiliki rencana, kemudian kira-kira tindak lanjut kita setelah coaching ini apa Bu? Apa akan ada coaching selanjutnya, obrolan selanjutnya, atau bagaimana kira-kira? Harus Bu, harus. Siapa Sip. tahu nanti dari Bu Sri ada, apa ya, ada solusi lagi gitu kan, bisa sharing lagi Mhm, dari misalnya rencana dari pihak sekolah A, mungkin siapa tahu dengan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing lagi, kita akan ada iya, solusi Bu, siapa tahu Ibu punya kenalan siapa gitu yang bisa insya Allah membantu ya, Bu. Ya betul. inginnya, tujuannya sih ya supaya anak tersebut bisa tetap menikmati yang namanya sekolah, Iya, belajar gitu kan. Ya mhm, intinya ingin membantu anak tersebut supaya ada iya, perubahan lah Bu, ada perkembangan, nggak jauh-jauh ke dia apa ya, bisa ini itulah, minimal betul, dia bisa berbicara dulu di akomodasi hadapan ya, mhm, temannya, mhm, bersosialisasi gitu kan. mhm. Ya alhamdulillah, syukur-syukur dia bisa apa, mengikuti pembelajaran seperti anak yang lainnya gitu. Baik, ya, terima kasih Bu, kita kita jadwalkan ulang nanti. Terima kasih Bu Nur, terus Ibu adalah seorang guru, pastinya berperan penting dalam perkembangan murid Ibu, tetap semangat, kemudian tetap hebat, jangan lupa kalau ada apa-apa minta bantu atau minta tolong kepada rekan sejawat. Terima kasih Bu ya. Selamat Ya berjumpa kembali sama-sama lain Bu kali. Sri, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu En, suara saya jelas ini? Jelas. Oke, lanjut Bu. Oke, siap. Giliran ya? Siap, Ya. siap. Assalamualaikum Bu Sri, gimana kabarnya sore ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Nur baik. Bu Nur bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik juga. Semoga kita tetap diberi kesehatan ya Bu ya, kelancaran Amin. dalam setiap aktivitas kita. Amin amin. Ini kemarin kan Bu Sri ada kemarin bilang ya ada hal yang mau didiskusikan. Nah, Betul Bu. kira-kira iya Mhm. sebetulnya ada masalah apa ya Bu ya? Ada hal Mmm, apa, hal penting apa mhm. yang ingin kita bahas di diskusi ini di Iya, Ibu sebetulnya agak galau sih, cuman, kebetulan saya kan pegang kelas 1 sekolah dasar, wali kelas 1 sekolah dasar untuk tahun ajar baru ini. Namun kebetulan juga kepala sekolah memberikan saya tugas tambahan, yaitu dengan mengajar, bahasa Sunda atau guru bidang di kelas bawah. Saya sebetulnya agak yang
aduh bisa nggak ya gitu. Sementara sekolah saya alhamdulillah selama ini selama ada perlombaan itu selalu mendapatkan juara kecamatan atau kabupaten. Jadi saya merasa aduh bisa nggak ya gitu loh Bu. Memang di sekolah saya ada guru senior, beliau kebetulan tahun depan itu akan pensiun. Jadi mungkin kepala sekolah pun memberikan tugas tambahan kepada saya karena melihat usia saya yang masih muda, maksudnya masih istilahnya masih bisa mau belajar lah gitu Bu. Tapi saya kadang, aduh bisa nggak ya nanti membawa anak-anak ke depannya ini menjadi juara kembali? Karena kan kalau bahasa Sunda itu banyak kata yang harus sebetulnya bukan dihafalkan, banyak kata yang harus kita apa ya kita kuasai lah sedikit lebihnya gitu Bu. Jadi aduh bisa nggak ya gitu Bu. Itu permasalahannya. Kira-kira ya, kira-kira Mm, dengan adanya diskusi kali ini, apa sih mm. yang tujuan apa sih yang ingin dicapai gitu? Yang pasti sih mudah-mudahan agak sedikit plong atau agak sedikit membuka pengetahuan dan wawasan saya ya Bu. Mudah-mudahan nggak terlalu panik lagi, nggak terlalu aduh gimana gimana lagi gitu. Mudah-mudahan ada solusi juga dari Bu Nur gitu Bu. Ya, eh, untuk situasi sekarang itu apa sih yang seperti apa sih yang sedang dihadapi gitu? Tadi kan katanya Mm-mm. selain guru kelas 1, Bu Sri Ya, juga mendapat mengajar tambahan tugas mengajar tambahan ya. untuk bidang studi ya bahasa Iya, Sunda. Nah, situasi apa sih sekarang yang dihadapi oleh Bu Sri gitu? situasinya sekarang sebetulnya belum ada gambaran secara luas ya Bu. Karena kebetulan masih fokus di MPLS kelas 1 juga. Mungkin situasi saya sekarang masih mencari-cari referensi juga, mencari jawaban juga dari senior supaya saya ke depannya dapat mengemban tugas ini sebagai wali kelas 1, kemudian guru bidang bahasa Sunda juga bisa seiringan berjalan gitu Bu. Itu Ya. sih. Mm-mm. Situasi apa ya sih? Situasi yang seperti apa yang Ibu inginkan setelah apa ya? Tadi kan sudah diutarakan ya, eh, Mm-mm. katanya Mm-mm. sedikit galau lah ya, gitu. Nah, Iya, kira-kira mm-mm. situasi seperti apa sih yang Ibu inginkan setelah kita berdiskusi ini, gitu? Ya, Dari mudah-mudahan sih hal, Bu. Mudah-mudahan sih Bu setelah kita melaksanakan coaching ini saya jadi tambah semangat, saya jadi tidak ragu lagi untuk belajar untuk bisa mengemban tugas ini Bu. Gitu. ya, eh, apa ya? Apa sih yang sudah dipersiapkan gitu, Bu? Apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Mm-mm. untuk menghadapi situasi tugas Ibu gitu? Ya, begitu rapat selesai dengan kepala sekolah waktu itu Bu, saya mencari referensi, kemudian saya juga berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan senior. Beliau mengatakan, ya sudah, kalau ada apa-apa bisa bertanya kepada Bapak, katanya gitu. Jadi saya pun agak yang, oh iya gitu. Tapi tetap saya belajar juga bahwa materi-materi yang akan saya sampaikan nanti supaya tetap menjalur pada kurikulum merdeka yang ada di sekolah saya gitu Bu. Jadi saya membuat catatan-catatan kecil, kira-kira apa yang akan saya sampaikan nanti. Karena kan kalau kelas 1 alhamdulillah udah beberapa tahun ini saya megang kelas 1 gitu Bu. Kalau untuk bahasa Sunda sekarang jadi masih agak yang oh berarti saya harus belajar lagi itu sih Bu. Betul, Tuh. betul, betul. Mm, mm, Tadi kan udah ya, udah mm. apa? Udah ada yang disiapkan gitu Ya, ya. Nah, kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan setelah tadi ada mm, solusi gitu kan? mm, mm. Kira-kira apa tuh yang akan Ibu lakukan? Tentunya karena ini sudah menjadi tugas ya Bu, meskipun sebetulnya awalnya saya ragu dan apakah saya siap, tapi insya Allah sih Bu, karena ini sudah menjadi tugas dan rekan sejawat saya pun mendukung, saya akan melaksanakan ini gitu. Saya akan melaksanakan tugas tambahan yang sudah kepala sekolah berikan kepada saya. Itu sih Bu. Kira-kira itu kapan Bu akan dilaksanakannya?
Berarti kemungkinan Ibu karena 12 hari ini ada masih kegiatan MPLS, jadi pada saat pelajaran berlangsung nanti Bu. Oh iya, Iya, siap, siap, siap. mm-mm. Terus bagaimana, apakah Ibu sudah bisa memastikan Mm-mm. dengan cara Ibu atau apa giat-giat Ibu semuanya itu bisa berjalan, Bu? Sebetulnya belum Bu, saya natural aja lah Bu. Makanya minta tolong juga sama Ibu, mudah-mudahan nanti kalau kita ada pertemuan kembali kita bisa membahas ulang ya Bu. Mudah-mudahan Ibu ada Iya, solusi yang betul, terbaik betul, juga. betul. Iya. Kira-kira siapa saja sih, Bu? Mm. Kira-kira supaya tujuan Ibu itu tadi tercapai ya. Selain Ibu bisa mengajar di kelas 1, Ibu juga bisa melaksanakan tugas tambahan dengan baik. Kira-kira siapa saja, Bu, yang bisa mendukung tugas-tugas Ibu itu bisa berjalan dengan baik? Ya, tentunya rekan sejawat ya Bu. Itu yang paling utama. Karena saya juga sudah berkonsultasi terlebih dahulu, begitu diberikan tugas tambahan, dan beliau juga alhamdulillah mau membantu gitu Bu. Jadi begitu nanti ada materi yang akan saya sampaikan kurang saya pahami, mungkin saya akan bertanya kepada beliau. Gitu sih Bu. Semangat Bu EN, kita sebetulnya Ya, sama ya, di kelas ya, yang sama gitu. ya, Ya ya. dengan adanya tambahan tugas yang sama ya, Betul walaupun beda Bu. tambahnya. Tapi yakin saya percaya Bu En Ya, bisa. Mudah-mudahan pihak-pihak sekolah, baik itu rekan sejawat, kepala ya. sekolah, tetap Mm-mm. memberikan support, tetap memberikan dukungan ya, supaya Iya, semuanya bisa dapat berjalan dengan lancar. Tentunya kita tentu harus maksimal juga ya Bu ya, betul Bu, betul. mengusahakan, mengupayakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik. Terima kasih Terima kasih banyak Bu Bu. En nih Ya, ya, terima kasih kita banyak bisa Bu. ngobrol-ngobrol sore Ya, ini ya. Mudah-mudahan ada solusi lah ya dari apa? Dari permasalahan yang kita hadapi ya Bu. ah, Siap, masalah ya, yang makasih sedang banyak kita. Bu. Terus gimana sih perasaannya setelah ngobrol gitu, setelah kita sharing gitu? Apa Lega sih sih yang Bu dirasakan sekarang. gitu? Iya, lega sih sekarang. Ya mudah-mudahan ke depannya pun saya bisa belajar, saya bisa berkolaborasi dengan senior juga agar semuanya bisa tercapai. Tentunya pembelajaran kepada siswa berjalan dengan baik dan semestinya. Itu Bu, makasih banyak Bu. Oke, semangat Bu. Bisa, Ya, bisa, bisa, semangat. semangat. Oke, Insya Allah semoga semuanya semangat. berjalan dengan lancar ya. Semoga kita diberi kesehatan dan bisa melaksanakan tugas kita dengan maksimal. Terima kasih Bu Amin. En. Makasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, kami sudah